Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran IPS kelas 9. Adapun materi kita kali ini melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu dinamika penduduk benua-benua yang ada di dunia. Nah, dinamika penduduk yang akan kita bahas kali ini adalah dinamika penduduk Eropa, dinamika penduduk Afrika, dan dinamika penduduk Australia. Pertama, dinamika penduduk Eropa. Penduduk Eropa menunjukkan bahwa sebesar 16% kurang dari 15 tahun dan sebesar 17% berusia 65 tahun atau lebih. Hal ini berarti 33% penduduk Eropa termasuk kategori tidak produktif. Sebesar 67% penduduknya berusia antara 15 tahun sampai 65 tahun dan termasuk penduduk kelompok produktif. Penduduk Eropa umumnya memiliki kualitas hidup sangat tinggi. Negara di Eropa dengan kualitas penduduk sangat tinggi umumnya berada di Eropa Barat, Utara, dan Selatan. Sedangkan untuk Eropa Timur kualitasnya tergolong tinggi. Negara dengan kualitas penduduk sangat tinggi diantaranya adalah Inggris, Jerman, Perancis, dan Spanyol. Negara dengan kualitas penduduk tinggi diantaranya Rumania, Ukraina, dan Bulgaria. Penduduk Eropa sangat beragam, namun sebagian besar penduduknya termasuk keturunan induk bangsa Kaukasoid yang terbagi menjadi beberapa suku bangsa. Berdasarkan ras dan ciri fisiknya, penduduk Eropa dikelompokkan menjadi 5 suku bangsa, yaitu pertama, bangsa Nordik. Ciri fisik suku bangsa ini memiliki rambut pirang, mata biru, tengkorak panjang, dan muka sempit. Mereka banyak tinggal di Eropa Barat dan Eropa Utara, yaitu Norwegia, Inggris, Denmark, Belanda, Swedia, Belgia, dan Jerman bagian utara. Kemudian yang kedua, bangsa Alpen. Ciri fisik memiliki rambut hitam, mata hitam, tengkorak lebar, dan tidak terlalu tinggi. Suku bangsa ini banyak terdapat di Eropa Tengah dan Eropa Selatan, yaitu Prancis, Swiss, Polandia, Austria, dan Jerman bagian selatan. Kemudian yang ketiga, bangsa Mediteran. Ciri fisik memiliki rambut hitam, mata hitam, kemudian tengkorak menyerupai bangsa Nordik. Terdapat di kawasan Eropa Selatan yaitu Yunani, Italia, Portugis, dan Spanyol. Kemudian yang keempat, bangsa Slavia. Ciri fisiknya menyerupai bangsa Alpen. Mereka banyak tinggal di Eropa Timur yaitu Kroasia, Bulgaria, Serbia, Montenegro, Ceko, Rusia, Ukraina, dan Slovakia. Kemudian yang terakhir, bangsa Dinari, yaitu cirinya memiliki rambut gelap dan banyak terdapat di Rumania. Penduduk Eropa menganut beragam agama. Agama dengan jumlah pemeluk terbanyak ialah Katolik Roma, tersebar di Prancis, Spanyol, Portugal, Italia, Irlandia, dan Belgia, serta Jerman bagian selatan dan Polandia. Kelompok terbesar kedua ialah Kristen Protestan yang sebagian besar berada di negara-negara Eropa Utara dan Eropa Tengah seperti Inggris, Skotlandia, Jerman bagian utara, Belanda, dan negara-negara Skandinavia. Kelompok terbesar ketiga adalah pemeluk Kristen Ortodoks yang umumnya tinggal di Rusia, Ukraina, Belarusia, Yunani, Bulgaria, Rumania, serta Serbia dan Montenegro. Hampir di setiap negara Eropa terdapat banyak komunitas pemeluk Yahudi dengan jumlah terbanyak di Rusia. Agama Islam banyak dianut oleh penduduk Eropa Timur. Di Bosnia dan Albania, Islam merupakan agama dengan jumlah pemeluk terbanyak. Sedangkan di negara Jerman, Perancis, dan Belanda, Islam menjadi agama dengan jumlah pemeluk terbanyak kedua. Benua Eropa memiliki banyak ragam bahasa dan kebanyakan negara memiliki setidaknya satu bahasa resmi. Bahasa Inggris merupakan bahasa di Eropa yang kemudian menjadi bahasa internasional.
Namun, masing-masing negara di Eropa memiliki bahasanya sendiri. Bahasa terbesar di Eropa adalah Rusia, kemudian diikuti Jerman. Selain itu, terdapat bahasa yang digunakan secara regional maupun lokal. Beberapa bahasa lainnya di Eropa adalah Spanyol, Portugis, Perancis, dan Belanda. Selain bahasa, Eropa memiliki ragam budaya dalam bentuk seni dan makanan. Karya seni masyarakat Eropa telah lama berkembang, bahkan sejak zaman prasejarah dalam bentuk lukisan gua dan lukisan batu. Sumber budaya Eropa adalah Yunani dan Romawi. Pada bidang ilmu pengetahuan, Eropa sangat terkemuka, khususnya bidang filsafat. Selanjutnya, dinamika penduduk Afrika. Pada tahun 2015, jumlah penduduk Afrika mencapai 1.171.000.000 jiwa. Angka tersebut bertambah sebesar 265 juta jiwa dari jumlah penduduk tahun 2005 yang berjumlah 906 juta jiwa. Sebaran penduduk benua Afrika tidak merata. Wilayah tertentu hampir tidak berpenghuni, yaitu di wilayah gurun. Wilayah dengan kepadatan tinggi terdapat di bagian utara Afrika Utara, kemudian sebagian Afrika Barat, sepanjang lembah Sungai Nil dan seterusnya. Wilayah dengan kepadatan rendah terdapat di gurun Sahara dan bagian tengah Afrika. Kualitas penduduk Afrika umumnya relatif rendah. Berdasarkan kriteria Human Development Index atau HDI, tidak ada satu negara yang memiliki kualitas penduduk yang tergolong sangat tinggi. Beberapa negara memiliki kualitas penduduk yang tinggi, seperti Aljazair dan Tunisia. Negara yang kualitas penduduknya tergolong sedang antara lain Mesir, Afrika Selatan, dan Namibia. Negara dengan kualitas penduduk rendah diantaranya Sudan, Ethiopia, Kenya, dan Chad. Sebagian besar penduduk benua Afrika adalah keturunan Negro yang berkulit hitam. Hal inilah yang menyebabkan benua Afrika mendapat julukan benua hitam. Bangsa Negro di Afrika dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu Negro Sudan dengan ciri kulit hitam, bibir tebal, dan rambut keriting. Golongan kedua adalah Negro Bantu dengan ciri seperti Negro Sudan, tetapi kulitnya lebih terang. Secara garis besar, penduduk Afrika digolongkan menjadi 4 kelompok besar. Pertama, ras Negro, yang mendiami sebelah selatan Gurun Sahara, merupakan penduduk mayoritas. Ras Negro ini terdiri atas beberapa suku bangsa seperti suku Masai, suku Kikuyu, suku Zulu, suku Sudan, dan suku Bantu. Kemudian yang kedua, ras Kaukasoid dari keturunan Arab yang mendiami Afrika Utara. Ras ini terdapat di sepanjang pantai Laut Tengah dan terdiri atas dua suku bangsa, yaitu suku bangsa Semit dan suku bangsa Hamid. Yang ketiga, ras Kaukasoid dari keturunan Eropa dengan kulit putih. Keturunan Eropa ini jumlahnya sedikit dan banyak tinggal di Afrika Selatan. Kemudian yang terakhir, suku Pribumi, merupakan penduduk asli yang banyak tinggal di daerah-daerah pedalaman. Suku Pribumi terdiri atas suku Pygmy di hutan Kongo, suku Bushman di gurun Kalahari, dan suku Hottentot di Afrika Selatan. Penduduk Afrika menganut beragam agama. Di kawasan Afrika Barat dan Utara, Islam menjadi agama yang dominan. Di kawasan Afrika Selatan, jumlah pemeluk agama Kristen lebih banyak dibandingkan Islam dan Hindu. Di kawasan Afrika Tengah, jumlah terbanyak ialah penganut kepercayaan animisme. Adapun di kawasan Afrika Timur, penganut Islam dan kepercayaan animisme hampir sama banyaknya. Agama lain yang dianut oleh penduduk Afrika ialah Yahudi dan Katolik Roma. Budaya Afrika dapat dilihat dalam wujud seni, bahasa, dan agama. Karya seni dapat berupa ukiran kayu, kerajinan dari kulit, dan alat musik. Kerajinan patung biasanya menggunakan tema pasangan laki-laki dan perempuan dan anaknya,
serta laki-laki dengan senjata, dan binatang dan orang asing. Musik dan tari penduduk asli Afrika yang menggunakan tradisi lisan yang berbeda dengan musik dan tari dari penduduk pendatang dari Arab. Penduduk asli, khususnya di wilayah sub-Sahara, menekankan pada nyanyian karena nyanyian berfungsi sebagai cara komunikasi. Adapun dalam perkembangannya, budaya barat juga memengaruhi budaya Afrika. Benua Afrika memiliki keragaman bahasa yang sangat tinggi. Namun, terdapat bahasa utama yang digunakan, yaitu Arab, Swahili, dan Hausa. Diperkirakan jumlah bahasa yang digunakan mencapai 1.500 sampai 2.000 bahasa. Dari jumlah tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Pertama, Afro-Asiatika, yaitu meliputi Afrika bagian utara dengan jumlahnya sekitar 200 bahasa. Kemudian yang kedua, Nilo-Saharan, mencakup wilayah tengah dan timur Afrika. Jumlahnya mencapai sekitar 140 bahasa. Kemudian yang ketiga, Congo-Saharan, mencakup 2/3 Afrika sebagai cabang utama Niger Congo. Jumlahnya mencapai 1.000 bahasa dengan 200 juta penutur. Bahasa Bantu di tengah, selatan, dan timur Afrika membentuk sub kelompok dari cabang Niger Congo. Yang terakhir, Khoisan, yaitu mencakup sebagian barat Afrika Selatan, jumlahnya sekitar 30 bahasa. Baik, selanjutnya dinamika penduduk yang terakhir adalah dinamika penduduk Australia. Australia merupakan negara sekaligus benua dengan kualitas penduduk yang sangat tinggi. Salah satu indikator kualitas penduduk yaitu angka harapan hidup menunjukkan kategori tinggi, yaitu 82 tahun. Ini menunjukkan penduduk Australia memiliki kondisi kesehatan yang baik. Pendapatan penduduk Australia juga tergolong tinggi yang mencapai $42.880 menurut WPDS tahun 2015. Sebagian besar, sekitar 92% penduduk Australia adalah bangsa kulit putih atau ras Kaukasoid. Selebihnya adalah dari Asia, yaitu sekitar 7%. Kemudian aborigin dan lainnya sebesar 1%. Bangsa kulit putih umumnya adalah dari Eropa dan sebagian besar berasal dari Inggris dan juga Irlandia. Sisanya dari Italia, Belanda, dan Skotlandia, Jerman, dan juga Yunani. Penduduk yang berasal dari Asia sebagian besar dari Cina dan India. Australia memiliki budaya yang beragam. Budaya Australia terdiri atas budaya suku asli yaitu suku aborigin dan penduduk Selat Torres, serta budaya suku pendatang. Banyaknya penduduk pendatang di Australia memperkaya budaya Australia, karena sebagian besar penduduk pendatang berasal dari Eropa. Maka budaya Eropa tampak lebih dominan. Salah satunya adalah dalam hal penggunaan bahasa. Bahasa nasional Australia adalah bahasa Inggris. Semua penduduk di Australia didorong untuk menguasai bahasa Inggris. Kemudian, sebagian besar penduduk Australia beragama Kristen Protestan, yaitu sekitar 61,2%. Kemudian yang beragama Buddha sekitar 2,5%. Agama Islam sekitar 2,2%. Hindu 1,3% dan sejumlah agama lainnya. Besarnya penduduk yang beragama Kristen tidak lepas dari banyaknya penduduk Australia yang berasal dari Inggris dan negara lainnya di Eropa. Walaupun demikian, agama dan kepercayaan penduduk asli juga dihargai dan diberi kebebasan untuk menjalankannya. Sekian penjelasan pada materi kita kali ini. Selanjutnya, kerjakan tugas yang sudah tertera di layar. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.